Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta didik dan pendidik dimanapun berada. Dengan saya Tarisya Agustina. Baiklah, di sini kita akan membahas sama-sama materi yaitu pendidikan agama Islam untuk kelas 8 pada semester ganjil. Nah, kenapa di sini judulnya Mencintai Al-Quran? Karena di sini sudah materi yang kedua, yaitu mencintai Al-Quran. Dengan sebelumnya materi pertama meyakini kitab-kitab Allah. Oke, langsung saja materi selanjutnya. Mencintai Al-Quran ialah Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT kepada manusia melalui para utusannya dimaksudkan dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi karena manusia diciptakan oleh Allah SWT, maka hanya kepadanya manusia menyembah dan hanya kepadanya lah manusia berkembali lagi. Nah, Allah SWT menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Manusia diberi akal, hati nurani, dan nafsu. Hal ini dimaksudkan agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi ini sebagaimana tujuan diciptakannya. Allah SWT memberikan pedoman yang berisi hal-hal yang baik harusnya dilakukan dan meninggalkan hal-hal yang buruk atau yang tercela. Pedoman aturan ini tidak termaksudkan untuk mengekang manusia, namun sebaliknya dimaksudkan agar kebahagiaan manusia di dunia ini menjadi sempurna. Kesempurnaan kebahagiaan yang maksud adalah manusia dapat merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah SWT yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Allah SWT telah menjamin kemurnian Al-Quran ini sebagaimana tertuang dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang meliharanya. Nah, dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surah. Ditinjau dari masa turunnya, surat diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dinamakan surah Makkiyah. Sedangkan surah yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut surah Madaniyah. Adapun perbedaan dari kitab dan suhuf. Nah, di kitab ini ada perbedaan antara kitab dan suhuf. Wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Namun, keduanya sama-sama berisi firman Allah, diberikan kepada para nabi dan rasul. Perbedaannya yaitu isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Dan kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Nah, persamaannya ialah sama-sama diberi wahyu dari Allah dan sama-sama berisi firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Nah, para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Masing-masing mempunyai 10 suhuf. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Nabi Ibrahim dan Musa diberi 10 suhuf. Nah, yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna haza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang baik dan mana yang salah. Memperkuat keimanan kepada Allah yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Hidup manusia menjadi lebih tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Mampu meningkatkan motivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah SWT kepada para hamba dan makhluknya. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah pada dirinya. Nah, Allah memberikan kita cobaan, ujian, beserta musibah, itu Allah melihat berapa tingkat kesabaran kita. Berapa tingkat kesabaran kita menerima cobaan dari Allah. Selanjutnya, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan larangannya. Dan yang terakhir, ketakwaan dapat terjaga dengan selalu menjalankan perintah Allah. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.